Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rizal Ansori, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Program studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2200103923097007. Saat ini saya mengajar di SMPN 1 Atap 1 Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran materi tekanan hidrostatis semester 2 di kelas 8 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, silakan berarti untuk meja belajarnya dirapikan dan alat-alat tulisnya silakan dipersiapkan. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai ke kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Marilah teman-teman sebelum kita belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa dan silakan mulai. Doa selesai. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, selanjutnya Bapak akan menunjukkan dengan terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua. Baik, berarti untuk hari ini semuanya hadir. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tekanan yang ada. Ada. Contohnya ada yang bisa menyebutkan? Poin yang ditancapkan ke tanah. Terus ada lagi paku yang kalian tancapkan ke kayu. Atau misalkan dalam perabotan rumah, misalkan untuk membuat dinding dan sebagainya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai tekanan zat padat, di pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai materi tekanan pada zat cair. Yang akan kita pelajari khususnya itu tentang tekanan hidrostatis. Nah, selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian mengamati. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Merupakan salah satu kapal selam rudal balistik nuklir terbesar di dunia yang dimiliki oleh Rusia. Kapal selam plastikon ini dikabarkan sudah sangat dekat dengan masa pensiunnya. Dilansir dari laman. Pertanyaan yang timbul di benak kalian, Pak? Ya. Mengapa kapal bisa tenggelam? Kenapa kapal selam bisa tenggelam? Bisa menyelam? Kenapa? Terus ada lagi
tentang tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita akan menganalisis permasalahan terkait penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membandingkan tekanan hidrostatis pada jenis zat, cair, dan kedalaman tertentu. Dan yang ketiga, menimbulkan hubungan antara zat cair, kedalaman zat cair, massa jenis zat, dan tekanan hidrostatis. Dan nanti keterampilan yang akan dipelajarinya atau tujuan yang ingin dicapainya melakukan penyelidikan atau pemecahan masalah terkait zat cair dalam keadaan tertentu. Dan yang kedua, mengkomunikasikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang tekanan cair pada kedalaman tertentu. Selanjutnya, penilaian. Nah, untuk penilaian dari kegiatan pembelajaran kita hari ini ada 3 aspek yang akan dinilai. Yang pertama itu pengetahuan. Nanti kita akan melaksanakan pretest dan post-test. Terus ada keterampilan. Keterampilannya mulai dari persiapan, praktikum, presentasi, dan diskusi kelompok. Terus sikap. Kalau sikap, nanti ketika pembelajaran kalian akan dinilai sikap disiplin, jujur, dan sadar. Jadi 2 saja, jadi disiplin dan jujur. Nah, secara garis besar nanti kalian akan disajikan sebuah permasalahan, terus kalian harus menyelesaikannya, mencari solusi penyelesaian masalahnya. Setelah kalian mencari solusi penyelesaian masalahnya, kalian nanti akan menyampaikan solusi yang telah kalian buat. Terus apa manfaat dari kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, sangat banyak. Ketika kalian mampu atau bisa tahu apa itu tekanan hidrostatis, kalian akan bisa memanfaatkannya. Misal, kalau di kita kan banyak sawah, berarti dalam membuat benteng sawah itu akan digunakan. Terus dalam membuat tambak ikan atau tambak udang itu akan menggunakan prinsip kerja dari tekanan hidrostatis. Nah, selanjutnya kita akan mengukur kemampuan awal kalian. Silakan untuk alat komunikasi atau handphonenya dikeluarkan. Dibuka. Kalau yang keluar otomatis berarti sudah selesai mengerjakan. Oke, semuanya sudah? Oke, sudah ya? Gimana, susah? Susah. Ya, mungkin susah karena itu belum kita pelajari sebelumnya, tidak apa-apa. Tapi ini digunakan atau ini berfungsi sebagai pengukur kalian sejauh mana nih kemampuan saya terhadap materi yang akan dipelajari. Bapak akan menayangkan sebuah video tentang sebuah permasalahan atau sebuah kejadian alam yang terjadi masih berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Silakan kalian amati ya video yang akan ditayangkan. Diperkirakan jebol sekitar 50
ya. Jebolnya tanggul bendungan. Adanya jebolnya sebuah tanggul dalam bendungan. Yang lain, ya. Jebolnya bendungan menyebabkan banjir. Jebolnya tanggul dari bendungan itu menyebabkan banjir. Nah, berarti kalau bendungan bangunannya itu tidak kuat bisa menyebabkan roboh. Berarti bagaimana tugas kalian atau cara kita untuk menanggulangi supaya tidak terjadinya jebol pada bendungan. Nah, tugas kita kali ini, tugas kalian itu mencari solusi dan mencari tahu bagaimana cara mendesain dan membuat bendungan yang tahan atau tangguh. Ya, sekarang Bapak akan membagikan APD. Nah, silakan bersama kelompok kalian diskusikan terkait pemecahan masalah yang telah timbul. Nah, silakan diisi dengan nama kelompok, anggota kelompoknya siapa? Isi dulu dengan nama kelompoknya siapa. Oke, dari video yang tadi kali tayangkan, kira-kira apa masalah yang timbul? Masalah yang timbul apa? Banjir. Terus apa lagi? Kerusakan rumah warga. Berarti apa yang menyebabkan jebolnya bendungan tersebut? Apa yang menyebabkan bendungan itu jebol? Berarti apa? Volume air yang berlebihan. Apa lagi kira-kira? Bendungannya kurang kuat. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di KPD sesuai dengan pemahaman kalian. Silakan. Ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Apa yang ditanyakan? Berdasarkan fenomena kejadian tersebut, tuliskan hasil pengamatan bersama semua. Oke, untuk pengamatan itu dari tadi hasil pengamatan di video, terus diperjelas dari KPD yang di lembaran kedua itu kan ada sebuah berita. Nah, silakan dibaca sebagai tambahan wawasan. Nah, ini permasalahannya. Ya. Jebolnya tanggul tersebut selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan yang akan membuktikan teori-teori tentang tekanan hidrostatis. Silakan setiap kelompok mengambil satu buah mixtar, satu buah botol dan satu buah mabuk. Dengan perwakilannya satu orang. Perwakilannya satu orang. Sama ya semuanya. Sama merahnya cuma di belakang. Copot apa ini? Mixtarnya satu. Oke. Silakan ikuti petunjuk percobaan yang ada di LKPD. Silakan. Untuk
membolongi untuk melubangi botolnya. Itu lihat di angka PD kan ada petunjuk, ada kedalaman 5 cm, 10 cm dan 15 cm. Jadi Gitu. nah, untuk ukur kedalamannya, ukur kedalaman dari bawah, dari atas. Dari bawah ke atas. Dari atas berarti lambung 5 cm dari pangkal air masuk sampai 5 cm ke bawah, 10, 15. Pelan-pelan. Kalau sudah dilubangi silakan ditutup pakai apa? Oke, kalau sudah silakan berarti masing-masing kelompok mengisi airnya di luar bawah menggaris ya. Isi air botolnya di bawah garis. Catatan hasil pengamatannya di bawah, catatannya bawah. Pengamatan. Lembar pengamatannya bawa keluar. Oh, jelas sudah ya, nah. Ya. Apa? Pak Luma, kalau baku simpan di luar. Pak Luma simpan botol di dalam. Iya, dia bawa kayak apa? Ada menendar. Harus Pak. Harus makan Pak. Oke, silakan setiap kelompok isi air isi botolnya dengan air. Hiji kena opat, hiji kena genep, hiji kena 7, hiji kena hiji Pak. Yang gede aku nanti itu. Aku dulu saya pun. Besok. Sudah? Besok kelompok selanjutnya silakan. Pak, kedua. Kelompok yang lain juga lakukan hal yang sama. Badarin. Ya, jedare Atau mau berbaris di sini sekaligus langsung boleh. Sok. Airnya buang. Sama. Bantuan ngomong gitu Pak. Perasaan kan saya. Karena bareng. Ya, barang itu nana apa karena ini. Iya, di mana? Di Cirat. Ye. Oke. 2 itu. Kanu nu kadua Kena 16. Ini 2, 15. sok catet. Hiji kana tuh genep, genep. Dua kala. Kadua genep bela. No kahiji kena genep, no kadua kena. Oh, kudu bareng kabeh. Eta dulu hiji, 2. Stres ya tuh. Kumaha? 5 17 14, itu ditukang 5, 14, 18. Berapa? 10, 5. tilu 13 Sabaraha? 5, kaji 5 kedua 13 17 Sip. Ada kesulitan silakan ditanyakan. Ya. Kurang dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin besar.
Kalau sama ke dalam lubang. Yang sudah mengisi tabel pengamatan, silakan diisi pertanyaan-pertanyaan analisisnya. Bagaimana perbandingan pencairan air keluar karena sumber akibat ketinggian gravitasi dari sebang ke satu. Silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kalau mau digambar, ya. Video. Nah, ini kan lubang ke-1 5 cm kedalamannya, jarak pancurannya 4. Lubang kedua kedalaman 10, jarak pancurannya 8. Lubang ketiga kedalaman 15, jarak pancurannya. Nah, pertanyaannya perbedaan ketinggian lubang, kenapa hal tersebut terjadi? Nah, cuma perbandingannya 5, 10. Karena semakin tinggi pancuran semakin berat. Ya. Terus berarti semakin dalam tekanannya semakin besar semakin kecil. Kesimpulan berarti ya teh. Nah, berarti kesimpulannya terhadap masalahnya naon? Berarti apa yang menyebabkan? Nah, silakan diskusikan hasil percobaan dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya. Tulisan hiji, tilu, dua, itu bisa dalam tulisan hiji, tilu, dua, itu Jadi 10. tekanannya sedang. Tekanannya sedang. Jika sudah ke kesimpulan, nanti kalian akan membuat solusi permasalahan. Untuk di set bendungannya, silakan Bapak sudah sediakan karton. Silakan gambar di sini. Dari permasalahannya. Nah, berarti kalau sudah, silakan kelompok yang ingin tampil pertama menyampaikan hasil presentasinya siapa? Oke, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Melakukan pengamatan. Diduga jebolnya tanggul tersebut akibat salah satu dinding tanggul tidak mampu dan debit air yang terus bertambah. Mengidentifikasi masalah. Merusak permukiman warga, menyebabkan kerugian drastis, terhambatnya lalu lintas. Rumuskan masalah. Bagaimana agar bendungan tidak jebol dan bentuk bendungan yang kuat agar dapat menahan debit air.
Merumuskan hipotesis. Supaya bendungan tidak jebol, kita harus membuka pintu bendungan. Pernyataan analisis. Lubang ke-1 kedalaman 5 cm karena tekanannya lebih rendah. Lubang ke-2 dengan kedalaman 10 cm karena tekanannya sedang. Lubang ke-3 dengan kedalaman 15 cm karena tekanannya lebih besar. Bagaimana hubungan antara tekanan dengan kedalaman zat cair? Berbanding lurus dengan ke dalam air, semakin besar kedalaman air, tekanan hidrostatisnya lebih besar. Kesimpulannya, kita harus membuat bendungan yang kokoh dan di mana debit air naik, pintu bendungannya dibuka agar tidak jebol, dan membuat desain yang bagus dan sesuai. Ini desain dari kelompok ini. Oke, silakan diamati desainnya sudah cukup baik. Bagaimana? Bagus tidak? Bagus. Tangan untuk kelompok 1. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa hubungan antara kedalaman dengan besarnya tekanan hidrostatis? Pertanyaannya, apa hubungan kedalaman dengan besarnya tekanan hidrostatis? Silakan dijawab. Semakin tekanan Silakan dijawab. Semakin besar kedalaman air, tekanan hidrostatis akan lebih besar, dan jika kedalaman air semakin kecil, maka tekanan hidrostatis semakin kecil. Ya, bagaimana dari kelompok 4 bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan lagi dari kelompok lain? Ya, oke, ada. Berarti terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, selanjutnya kelompok melakukan pengamatan berdasarkan fenomena kejadian tersebut, jebolnya tanggul bendungan. Mengidentifikasi masalah berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan bersama kelompok saya, yaitu menyebabkan banjir, rusaknya rumah warga, kerusakan jalan, juga air menjadi tercemar. Merumuskan masalah berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah kelompok saya lakukan adalah bagaimana cara agar tanggul bendungan tidak jebol. Merumuskan hipotesis berdasarkan masalah yang telah dibuat adalah mendesain bendungan yang kuat dan kokoh. Tabel pengamatan lubang ke-1 kedalamannya adalah 5, jarak pengeluaran air 5. Lubang kedua kedalaman 10, jarak pancaran air 10. Kedalaman lubang ketiga 15, jarak pancaran air 15. Pertanyaan analisis bagaimana perbandingan pancuran air yang keluar pada masing-masing lubang dengan perbedaan ketinggian lubang. Kenapa hal tersebut terjadi? Perbandingannya adalah jika kedalaman lubang semakin dalam, maka jarak pancuran air semakin jauh. Bagaimana hubungan antara tekanan dengan kedalaman zat cair? Semakin dalam, maka tekanannya semakin besar. Kesimpulan, berdasarkan kegiatan percobaan dan hasil diskusi yang telah dilakukan adalah kurang kokoh bendungan tersebut dan kurang kuat juga tekanan airnya yang besar. Ide atau gagasan sebagai solusi pemecahan masalah, membuat bendungan yang kokoh dan kuat serta dapat menahan tekanan air yang besar. Oke, berarti desain bendungannya ini. Oke, itu namanya bendungan apa? Embangan dam atau bendungan datar ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan bagi kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ini Pak, Ya, Saudara Ariel silakan. Bagaimana? Apa pertanyaannya? bagaimana pengaruh masa jenis zat cair terhadap
bagaimana pengaruh massa jenis zat cair terhadap tekanan hidrostatis. Semakin besar zat cair, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Begitu pun sebaliknya. Bisa dipahami atau ditanyakan lagi? Bisa. Jadi sudah cukup berarti ya? Cukup. Berarti tepuk tangan untuk kelompok 4 yang telah menyampaikan hasil percobaan. Ya, silakan. Terima kasih untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang menyampaikan hasil diskusinya? Ini adalah desain bendungan yang dibuat oleh kelompok 3. Bagus tidak? Bagus. Kelompok 3. Ada yang baik dari hasil diskusi dan presentasi dari masing-masing kelompok bisa kalian bersama ternyata kalian sudah bisa mencarikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dari tadi tayangan video di awal. Jadi kalian sudah bisa memanfaatkan dan menggunakan konsep dari hidrostatis terhadap permasalahan yang timbul. Dari rumusan awal yang tadi kita rumuskan di kegiatan awal bisa kita jawab ternyata urusan masalah bagaimana cara kita menanggulangi atau membuat sebuah bendungan yang bisa tahan dengan gempa. Terjawab ya, kan kita harus membuat dan mendesain sebuah tanggul bendungan itu dengan menggunakan proses hidrostatis. Artinya bagian bendungan tersebut harus lebar atau lebih besar di bagian bawahnya untuk mengatasi tekanan hidrostatis yang semakin besar akibat dari kedalaman air yang terus bertambah atau semakin dalam. Dari mulai kegiatan tadi diskusi, terus melakukan kegiatan percobaan, terus diakhiri dengan kegiatan diskusi dan presentasi hasil percobaan. Berarti kita bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah tekanan mengenai materi tekanan hidrostatis. Nah, setelah kegiatan pembelajaran ini, silakan ada refleksi apa yang ingin kalian sampaikan. Bapak akan mengirimkannya melalui grup ya. Silakan kalian tuliskan. Silakan dituliskan refleksi kegiatan pembelajarannya dan nanti jawaban kalian akan muncul di layar. Klik submit. Nah, jadi ternyata sudah ada jawaban. Nah, dapat bekerja dengan kelompok. Terus saya menjadi bahagia. Saya menjadi sangat senang. Saya menjadi sangat termotivasi. Senang karena ada praktek. Terus ada juga dapat pengetahuan. Sudah ya, berarti itu refleksi kegiatan pembelajaran hari ini ya. Kalian bisa menjadi lebih senang, kalian bisa belajar diskusi dalam kelompok dan bisa mengamalkan apa yang telah kalian pelajari hari ini. Untuk mencapai atau mengukur pencapaian kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa, Bapak akan melakukan post test. Silakan HP-nya dibuka, kita akan kembali melaksanakan post test. Silakan dibuka, ya. Dan game yang tadi silakan dibuka.
Berarti ternyata setelah dilakukan proses pembelajaran, kalian bisa lebih memahami tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yang telah kita pelajari hari ini. Ya, jadi tepuk tangan untuk yang kita satu tadi, yang lain. Nah, untuk hari ini pembelajaran sudah mencapai ke kegiatan akhir. Kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran ini. Dan untuk di pertemuan selanjutnya Bapak akan mengirimkan tugas via grup ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya juga kita akan mempelajari mengenai hukum Paskal. Nah, jadi silakan di rumah kalian persiapkan materi tentang hukum Paskal, baca-baca terlebih dahulu dari internet, dari buku, dari perpustakaan dan dari sumber manapun itu boleh. Demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang berdoa, terlebih dahulu berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan sampaikan juga salam dari Bapak Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.